Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Aini, NPM 114 dari kelas Strategi Operasi M. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan dan proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Berikut adalah penjelasannya. Bab 9 adalah pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Pentingnya strategis pengembangan dan layanan. Yang pertama yaitu mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Mengembangkan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan berimplikasi pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Tingkat perubahan produk itu penting kita dapat membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa derajat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Yang kedua yaitu perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses karena seringkali sulit untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Operasi yang mengembangkan layanan baru harus tahu bahwa mereka harus mengembangkan proses baru secara bersamaan. Yang ketiga yaitu desain modular dan kostumisasi massal. Modularitas adalah strategi untuk mengatur produk dan layanan dalam proses yang kompleks secara efisien. Sedangkan kostumisasi massal adalah kemampuan untuk menyediakan pelanggan dengan variasi dan penyesuaian tingkat tinggi melalui proses yang fleksibel dan responsif serta desain produk dan layanan yang fleksibel. Perkembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang pertama yaitu ada analisis strategi operasi. Pengembangan produk dan layanan di sini sebagai bagian dari pengembangan dan area pengambilan keputusan organisasi karena pengembangan produk dan layanan jelas penting untuk pengembangan strategi operasi. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan, yaitu menggambarkan cara organisasi mengembangkan produk dan layanan bermasalah karena organisasi yang berbeda akan mengadopsi proses yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Metode umum untuk mengabarkan proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menyamakannya dengan corong. Mulut corong yang lebar dapat menampung banyak desain alternatif untuk produk atau layanan. Yang keempat yaitu perkembangan simultan. Pendekatan selangkah demi selangkah atau berurutan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu mudah untuk mengelola dan mengontrol proyek-proyek pembangunan serta setiap tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai, sehingga setiap tahap dapat memfokuskan keterampilan dan keahliannya pada serangkaian tugas yang terbatas. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Yang pertama yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasional. Yang kedua yaitu kecepatan pengembangan produk dan layanan. Perkembangan yang cepat adalah hasil dari basis teknologi yang berubah dengan cepat, seperti banyaknya layanan yang berbasis internet. Yang ketiga yaitu ketergantungan pengembangan layanan produk. Gangguan yang tidak terduga akan terjadi dan semakin inovatif pengembangannya, semakin besar kemungkinannya terjadi. Inilah sebabnya mengapa fleksibilitas dalam proses pengembangan adalah dengan salah satu cara terpenting di mana pengiriman produk baru dan layanan dapat dipastikan. Yang keempat yaitu fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru adalah kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal atau internal. Yang kelima yaitu biaya pengembangan produk dan layanan. Biaya pengembangan produk dan jasa layanan secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produk jasa dan layanan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu kapasitas pengembangan produk dan layanan.
Yang kedua yaitu jaringan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga yaitu pengembangan in-house dan subkontrak. Yang keempat yaitu melibatkan pemasok dalam pengembangan. Yang kelima yaitu melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Yang keenam yaitu teknologi pengembangan produk dan layanan. Yang ketujuh yaitu teknologi manajemen pengetahuan. Yang kedelapan yaitu organisasi pengembangan produk dan layanan. Yang kesembilan yaitu struktur organisasi berbasis proyek. Dan yang ke-10 yaitu efektivitas struktur alternatif. Bab 10 yaitu proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana kegiatan dan tujuan. Analisis yang digunakan untuk formulasi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar digunakan untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Yang kedua yaitu menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Dalam menganalisis kemampuan sumber daya operasional mungkin akan terjadi kesulitan untuk menganalisis lingkungan eksternalnya. Hal manajemen strategi yang diterapkan secara luas adalah analisis SWOT. Yang ketiga yaitu kemampuan yang harus diperlukan untuk melakukan analisis. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Selanjutnya yaitu implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Secanggih apapun intelektual dan analisis dasar-dasar strateginya, itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Yang pertama yaitu line of fit atau keselarasan. Pada tingkat strategis ada risiko yang berasal dari kegagalan mencapai kesesuaian antara sumber daya operasi dan persyaratan pasar. Yang kedua yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi. Hubungan organisasi yang sangat penting yang dapat berdampak besar pada implementasi strategi adalah antara mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu staf dan lini dalam operasi. Orang-orang yang menduduki posisi staf klasik memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan, sedangkan orang yang menduduki peran lini adalah mereka yang menjalankan operasi sehari-hari. Yang keempat yaitu 4 jenis fungsi operasi pusat. Yang pertama yaitu top down atau bottom up. Jika operasi pusat didominasi pandangan dunia top down atau dari atas ke bawah, kemungkinan akan mengambil pendekatan terprogram untuk kegiatannya, menekankan penerapan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika mengambil pandangan bottom up atau dari bawah ke atas, lebih mungkin untuk mendukung model pengembangan operasi yang muncul di mana operasi bisnis individu bersama-sama berkontribusi pada pengembangan keseluruhan keahlian operasi. Yang kedua yaitu persyaratan pasar atau fokus sumber daya operasi. Jika operasi pusat mengambil pandangan kebutuhan pasar dari pengembangan operasi, kemungkinan besar akan fokus pada kinerja eksplisit yang dicapai oleh setiap operasi bisnis dan seberapa jauh kinerja itu berfungsi untuk memuaskan pelanggan operasi. Di sisi lain, fokus sumber daya operasi menekankan cara di mana setiap operasi bisnis mengembangkan kompetensinya dan berhasil menyebarkannya di pasaran. Contohnya adalah perusahaan Gojek. Untuk analisis eksternalnya yaitu ada harga yang transparan dan terjangkau membuat masyarakat lebih memilih alat transportasi ini. Selanjutnya ada perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi agar menciptakan layanan-layanan baru di aplikasi. Selanjutnya yaitu ada dukungan pemerintah dengan memberikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ojek online. Selanjutnya yaitu semakin banyak supplier yang bergabung dengan Gojek, maka semakin besar kesempatan Gojek bekerja sama dengan masyarakat luas. Yang terakhir yaitu ada ikatan antar driver Gojek yang solid sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan Gojek. Selanjutnya yaitu ada analisis internal yaitu yang pertama memiliki manajemen kualitas jasa yang baik seperti kehandalan, daya tanggap, jaminan empati dan tangible,
bekerjasama dengan berbagai mitra seperti asuransi, toko-toko offline. Selanjutnya yaitu memiliki physical environment yang baik, salah satunya adalah dengan logo yang mencerminkan ojek online. Promosi yang dilakukan sangat efisien melalui internet, majalah, dan menjadi sponsor di event-event besar di kota-kota besar. Selanjutnya yaitu memiliki SDM yang handal. Lalu ada sistem yang terintegrasi dengan mitra Gojek dan juga konsumen. Layanan Gojek belum bisa dirasakan di kota-kota kecil. Lalu ada mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk regulasi layanan transportasi online, yaitu lalu ada SOP pelayanannya yang dirasa belum jelas, kurang sosialisasi kepada konsumen, jaminan asuransi untuk tiap jasanya baik layanan Gojek, GoSend maupun GoFood yang tidak jelas. Untuk perumusan strategi dari Gojek sendiri, ada 3 jenis strategi yang akan dirumuskan oleh para manajer meliputi korporat, kompetitif, dan fungsional. Strategi pemasaran Gojek antara lain: 1. Buat iklan yang unik, 2. Gandeng partner bisnis yang oke, ketiga yaitu fokus pada customer journey and experience, yang keempat yaitu memperluas target pemasaran. Selanjutnya yaitu implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, mereka harus mengimplementasikan. Gojek mengimplementasikan strateginya dengan membuat yaitu yang pertama GoRide, layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua yaitu GoCar, layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan Anda kemanapun dengan nyaman. Yang terakhir, yang ketiga yaitu GoFood, layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia. Gojek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.